Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti sisi lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, pada tahun 1902 silam, di sini, di tempat ini, 8 pejuang Aceh dengan penuh heroik menebas 24 marsusi Belanda. Namun, ke-8 mereka adalah syahid setelah kembali diberondong oleh pasukan marsusi Belanda. Itu sebabnya kawasan ini atau kuburan ini disebut dengan makam 8 syuhada yang syahid. Menariknya, ke-8 mereka itu memiliki nama sebutan, sehingga para marsusi Belanda tidak mengenal mereka. 8 diantaranya adalah Tengku Muda Limamplam, Panglima Perang Rayu Jurung Binje, Tengku Nyak Bale Ishak, dan lain-lain. Seperti apa penelusuran sejarahnya? Ikuti kami selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika melintas dari Banda Aceh menuju Medan, Sumatera Utara atau sebaliknya, persis di pinggir jalan negara Simpang Tambu, Cot Bate Glungku, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh, para pelintas pasti melewati makam Syuhada 8. Ini merupakan situs sejarah yang familiar bagi masyarakat lokal Aceh maupun wisatawan muslim lainnya dari berbagai daerah. Sejumlah literatur sejarah menyebutkan keberadaan makam Syuhada 8 merupakan 8 pejuang Aceh yang syahid atau gugur dalam pertempuran melawan serdadu marsusi Belanda pada tahun 1902. Ke-8 pejuang yang syahid itu dikuburkan pada satu liang. Letak makamnya berhadap-hadapan dengan satu masjid dan kerap disinggahi pelintas yang melaksanakan ibadah salat wajib, termasuk berziarah. Bahkan ada yang melepaskan najarnya. Karena itu jangan heran bila di sekitar dinding makam banyak bergantungan kain putih dari para peziarah yang melepaskan najarnya tersebut. Itu sebabnya banyak pelintas, baik pengendara sepeda motor maupun penumpang atau supir mobil angkutan umum dan pribadi, turun serta singgah memberi sedekah pada kotak yang terbuat dari semen persis di depan makam. Tak hanya siang hari, kebiasaan meletakkan sedekah itu juga dilakukan pada malam hari. Bahkan saat konflik Aceh masih berkecamuk, proses ritual itu pun tetap terjadi dan terlaksana. Kini seiring damainya Aceh, posisi di depan makam justru sudah diramaikan dengan sejumlah para peminta-minta yang berharap sedekah dari dermawan. Begitupun tidak mengurangi niat para pelintas untuk singgah di makam para pejuang yang sudah berumur 119 tahun itu. Jadi dan Bunda bawa peralatan senjata Pocut Meligo, Sri Kandi yang terlupakan. Beliau itu adalah yang menembak mata Jenderal Van Huysen di Bataili, sehingga Belanda meninggalkan Bataili. Kan Pocut Meligo bersama ulama-ulama besar, makam 8 itu sama-sama dengan Pocut Meligo. Nah, Pocut Meligo kemudian setelah
Bunda setelah Pocup Meligo ini berhasil sebagai umur 17 tahun sebagai Ulai Balang dan Panglima Perang yang diangkat oleh Ampunsi Teku Raja Bugeh. Ada catatan menarik yang tertulis rapi di dinding makam. Di sana tersebut 8 nama para pejuang yang gugur tadi. Menariknya, hanya satu yang tertulis nama asli, yaitu Muhammad Sabi Blangme. Sementara 7 lainnya hanya tertulis dengan sebutan daerah asal mereka, seperti Tengku Panglima Perang Raya Jurong Binjai, Tengku Muda Lim Mamplam, Tengku Nyak Bale Ishak Blang Mane, Tengku Merdu Tambu, Tengku Bale Tambu, Apa Syekh Lancuk Mamplam, dan Nyak bin Salim Blang Tu Mulik. Di sana juga dijelaskan peristiwa heroik itu terjadi pada awal tahun 1902 dan ada 8 pejuang saat itu yang menghadang patroli marsosi Belanda yang berkekuatan 24 orang dengan senjata lengkap, sementara mereka hanya bersenjata pedang. Namun kegigihan dan keberanian para pejuang Aceh ini akhirnya berhasil melumpuhkan dan menewaskan para serdadu Belanda tersebut. Tapi saat hendak mengumpulkan semua persenjataan serdadu yang tewas tadi, tiba-tiba datang sejumlah serdadu marsosi Belanda lainnya dan menyerang mereka secara membabi buta hingga akhirnya 8 pejuang tersebut mati syahid di tempat. Akhirnya jenazah 8 pejuang yang gugur ini dimakamkan dalam satu liang karena pertimbangan bagian tubuh mereka yang berserakan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi.